bersama-sama kita awasi dengan adanya Yasmi, informasi teman-teman semua. Alhamdulillah sekarang resonansi ini sudah sampai ke ada yang budaya Tanah TV, ada banyak rekan-rekan insan budaya, komunitas budaya, organisasi kebudayaan yang memang sudah menangkap resonansi perjuangan bahwa perjuangan kita ini murni. Dari awal bahkan saya sendiri berjuang modal sendiri, jalan sendiri, tenaga sendiri, dan murni ini sangat nggak ada bayaran. Saya bilang memang sama teman-teman mau datang aksi ngerasa memang mau bela budaya, sudah datang karena memang ini budaya kalian yang dicoleng, budaya kita gitu. Tapi cuma memang sayangnya teman-teman memang sudah ada orang-orang yang komprador terhadap Iwan yang kita sadari. Ya kita juga nggak bisa memastikan orang ini integritasnya sejauh apa kan. Tapi alhamdulillah kalau saya BJP, saya pribadi hari ini masih memastikan bersama beliau yang merupakan tim sekaligus ketum daripada formasi. Saya sendiri memastikan bahwa saya sampai saat ini masih anti namanya rasuah, suap-suap, stop, bahkan saya siap melawan. Saya bilang, saya membersamai perjuangan Pak Prabowo Subianto Presiden kita. Saya siap mati melawan korupsi walaupun kaki buat kepala, kepala buat kaki, berjalan pakai mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Yadi Bitung, saya Panjalu. Kami dari Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Formasi dan Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Betawi Yasmi, sekaligus dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Presidium Aliansi Masyarakat Aliansi Selamatkan Indonesia Asli. Pertama-tama saya mohon maaf kepada rekan-rekan media, teman-teman, para aktivis, khususnya para pegiat seni dan budaya Betawi, serta rekan-rekan aktivis para pegiat anti korupsi, teman Bung Jojo dari Kamaksi, kemudian Bung Ilman dari TAK ya, misalkan anti korupsi, serta teman-teman yang lain termasuk para senior kita, Yamin dari MAPI, masyarakat dari sebelumnya saya mohon maaf karena saya baru saja pulih. Kami juga dalam pemulihan saya terpaksa habis ini untuk mengecek kembali bagaimana jalannya persidangan tentang perkara nomor 56 dan Dinsus 2025, yaitu terdakwa mantan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Puan Wardani. Karena itu saya minta maaf, sudah beberapa kali 40 hari, jadi per hari ini saya genap betul istirahat di rumah, tidak ada kegiatan maupun di media sosial. Karena itu saya minta maaf pada teman-teman jika sulit menghubungi saya atau apa dan sebagainya, karena memang saya menutup platform media sosial saya. Yang kedua, dengan rasa keprihatinan yang tinggi, dengan kerendahan hati dan duka yang sangat mendalam, kami juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya sahabat kita, pengemudi ojol yang diduga terlindas oleh kendaraan taktis polisi di
jompongan kalau tidak salah ya pada aksi-aksi belakangan ini di DPR. Demikian juga kepada agenda kita mahasiswa yang hari Minggu diketahui beliau meninggal dunia, yaitu adik kita Reza Sandy Pratama, termasuk juga korban kebakaran di DPRD Makassar beberapa hari lalu. Itu mengakibatkan 3 orang pegawai dan staf Dewan Perwakilan Daerah Kota Makassar ya, termasuk satu di antaranya wanita. Yang ketiga, kami hadir hari ini dalam rangka memantau, mengawal bagaimana jalannya proses persidangan, proses peradilan, persidangan atas terdakwa Hendy Wardana dan Gatot Ardrahmani dan Maulana Muhammad Firza Maulana. Nah, ini kami dari Formasi dan Yasmi sejak awal mengawal kasus ini agar bagaimana caranya supaya proses peradilan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan adil. Kita mengharapkan kepada jaksa penuntut umum dan hakim tentunya yang akan memutuskan perkara ini agar bisa memberikan hukuman yang setimpal, bahkan hukuman yang seberat-beratnya. Di samping itu kami juga dari Formasi dan kawan-kawan memang sudah 2 tahun terakhir ini mengglorifikasikan tentang upaya masyarakat dalam rangka membangun kesadaran kolektif secara nasional untuk menyatakan bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Oleh karena itu, kita meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, sekaligus mendukung penuh langkah-langkah strategis dalam rangka pemberantasan korupsi. Untuk itu kita dan teman-teman aktivis, termasuk juga pada adik-adik kita mahasiswa, selalu menggelorakan untuk segera diterbitkannya rancangan undang-undang perampasan aset koruptor menjadi undang-undang perampasan aset koruptor. Mengapa ini kita minta? Karena begini, kita sepakati bahwa korupsi adalah akar persoalan bangsa yang merobek-robek kedaulatan, memorak-porandakan hukum, ekonomi, sosial, moral, dan sebagainya. Termasuk juga ekonomi yang terus berkembang, ini semua akibat dari korupsi. Dari korupsi itu kemudian berkembang bagaimana orang ingin menjadi pejabat, bagaimana orang ingin menjadi negara-negara. Karena apa? Karena dia bisa melakukan korupsi. Nah, koruptor ini juga bukan cuma sekedar kaya, dia juga termasuk orang yang serakah. Kalau kita pinjam istilah Pak Prabowo itu apa namanya? Serakanomik. Jadi bukan dia tidak punya uang, bukan gajinya kecil, tapi memang mental dan moralnya sudah rusak. Karena itu dalam rangka memperbaiki bangsa kita ke depan, korupsi ini harus ada di garda terdepan. Karena itu kami semua ini juga mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pak Prabowo Subianto, termasuk mengumpulkan seluruh ketua umum partai di istana kemarin dalam rangka yang memenuhi tuntutan masyarakat, memenuhi tuntutan aksi-aksi mahasiswa, dan kita para aktivis pegiat anti korupsi. Karena itu kita tetap, kami semua ini berharap teman-teman semua tetap semangat dalam rangka memperjuangkan kegiatan-kegiatan, aktivitas anti korupsi terus kita suarakan dalam rangka mendukung aksi-aksi mahasiswa dan masyarakat serta teman-teman dalam rangka pemberantasan korupsi. Silakan. Jadi bahwa korupsi ini memang harus ada di depan. Kenapa ini semua terjadi? Bukan kita menyampaikan atau meremehkan atau tidak menghargai teman-teman kita yang menjadi korban. Rumahnya Sahroni misalnya, rumahnya Sahroni, Kuya, Patrio, Nampak Urbak, dan satu lagi yang juga dinonaktifkan, siapa namanya itu Adis Kadir ya, dari Partai Golkar. 5 mantan anggota DPR RI ini merupakan bagian dari akumulasi kekecewaan masyarakat
terhadap anggota DPR RI yang sangat kita harapkan sebenarnya. Oleh karena itu dari 2019 saya sudah memimpin aksi-aksi unjuk rasa. Salah satunya adalah aksi besar-besaran di DPR MPR pada 2019 dalam rangka menolak revisi Undang-Undang KPK yang kita sinyalir undang-undang tersebut akan bermuatan dalam melemahkan KPK, dan terbukti pasca itu diundangkan masa-masa pemerintahan Joko Widodo banyak yang mengatakan bahwa KPK cenderung menjadi tukang semprit. Artinya apa? Lawan-lawan politik kekuasaan itu yang dibantai, sementara rekan-rekan dan mitra koalisi ada ditangguhkan. Oleh karena itu di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kita ingin korupsi ini menjadi di depan untuk diberantas. Penegakan hukum, keadilan ini harus betul-betul dijunjung tinggi. Jadi semua peristiwa, rangkaian peristiwa hari ini, khususnya di akhir-akhir ini tentang aksi-aksi yang juga ada berujung pemicu kerusuhan, ini merupakan bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa. Ini merupakan distrust yang sangat luar biasa. Ketidakkepercayaan rakyat terhadap pemerintah, terhadap aparat penegak hukum, termasuk juga para wakil-wakil. Nah, maka dari itu kita meminta ada perbaikan-perbaikan ke depan agar seluruh masyarakat, seluruh dewan, seluruh anggota DPR ini mendukung rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang, termasuk hukuman mati. Kenapa ini harus dilakukan hukuman mati? Karena begini, saudara-saudara, hipotesanya begini. Ketika seorang koruptor dengan mengambil uang negara, menghisap darah rakyat, mengambil dari mata anggaran negara dengan jumlah ratusan ribuan triliun, dia bisa membayar apa saja. Membayar bodyguard, membayar buzzer, membayar pengacara, menyuap sana sini, bahkan pembunuh. Nah, inilah yang membuat mereka jadi senang menjadi koruptor. Oleh karena itu harus dibalik teori. Jadi teorinya harus dibuat malu, harus dihukum mati. Dengan dihukum mati, tidak ada di dunia ini yang mau kaya tapi orang tuanya mati, baik bapaknya maupun ibunya mati. Mungkin itu ya sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan tentang kehadiran kami hari ini dan menyikapi beberapa persoalan di tanah air. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Sejauh sekritis apa sih saat budaya itu dipenuhi dengan praktik korupsi? Jadi begini, nominal kerugian negaranya kita tidak tahu. Lebih jelasnya nanti mungkin akan dibacakan pada putusan pengadilan nanti di sini. Ini bukan persoalan angka dan harga-harga atau angka-angka yang numerik. Ini soal moralitas dan integritas. Jadi 1 miliar dengan 1 triliun sama pengkhianatannya terhadap bangsa. Apalagi ini yang dikorupsi adalah anggaran dinas kebudayaan. Jadi ini adalah perbuatan dari oknum dinas kebudayaan yang sangat bertolak belakang dengan budaya kita. Korupsi itu bukan budaya Indonesia. Gotong royong, prihatin, simpati, empati itu baru budaya kita. Oleh karena itu sesungguhnya saya ingin mengajak semua teman-teman, saudara-saudara kita yang diketahui untuk punya perhatian khusus tentang itu. Karena apa? Karena dari sinilah sebenarnya bagaimana menyusun anggaran ke depan bisa diselamatkan untuk teman-teman para pegiat seni. Yang terakhir ajakan teman-teman pelaku dan mengawal. Jadi jangan sampai kan sampai ini keputusan udah acara masuk udah selesai itu. Kan kita kalau rame-rame jadi biar nggak ada fitnah atau informasi. Oh kalau itu kan gini, jadi gini. Dulu juga kita di teman-teman kita di Ormas itu bahkan ada tokoh yang kita sebut tokoh lah ya, yang kita tuakan dulu sama-sama bersama kita. Akan tetapi setelah kepentingannya itu ternyata berbeda, ini atret, offset lah. Bukan offset, kalau offset kan dia udah mati tapi kalau offset ini mundur seakan-akan bertolak belakang dengan kita. Nah yang disayangkan adalah bahwa ini dilempar batu sembunyi tangan,
tersebar fitnah sana sini yang menurut saya ini adalah upaya-upaya degradatif ya. Upaya-upaya penggembosan, upaya-upaya delegitimasi terhadap perjuangan rakyat, terhadap perjuangan aktivis yang sedang memperjuangkan tentang pemberantasan korupsi di Dinas Kebudayaan. Nah, untuk lebih jelas kalau itu nih ada pelaku budayanya, ada kita Bang Anca, silakan Bang Anca disampaikan bagaimana teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bo, cangkingnya Babil, rekan-rekan semua, rekan-rekan Betawi, Indonesia, budaya, insan-insan budaya semua. Saya berkali-kali mengingatkan bahwa mari kita sama-sama kawal kasus ini, kasus yang telah mencoreng kebudayaan Betawi di Jakarta, yang dampaknya bukan hanya secara material, tapi moral, bahkan akhirnya dampaknya yang paling sangat hari ini saya sebagai tokoh pelaku saat ini PR besar adalah BJP. Itu adalah bagaimana sekarang kita merapikan sanggar-sanggar yang berlanjut acak-acak ini, kecewa, apatis, bahkan ada yang sudah putus asa, ini udahlah budaya Betawi, udahlah mendingan menjadi tukang ojek apa. Padahal ini pegiat budaya ini, sanggar-sanggar ini adalah aset bangsa, aset Jakarta dalam menjaga harmonisasi di Jakarta. Budaya Betawi hadir sebagai bukti bahwa implementasi budaya nasional ada di Betawi. Gitu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, PR yang paling besar daripada dampak koruptivitas inilah yang saat ini saya sendiri sebagai generasi muda agak sedih dan sangat miris sebenarnya. Tapi sebagai orang yang punya rasa tanggung jawab terhadap budayanya, saya ingin mengajak teman-teman, mari kita sama-sama song-song. Saya selalu bilang ini adalah babak baru budaya Betawi, karena orang yang berkaitan dengan kebudayaan terkait dinas kebudayaan ini di HW ini sudah ganti era kepemimpinannya. Untuk itu sama-sama kita awasi dengan adanya YASPI, informasi teman-teman semua. Alhamdulillah sekarang resonansi ini sudah sampai ke ada budaya Tanah TV, ada banyak rekan-rekan insan budaya, komunitas budaya, organisasi kebudayaan yang memang sudah menangkap resonansi perjuangan bahwa perjuangan kita ini murni. Dari awal bahkan saya sendiri berjuang modal sendiri, jalan sendiri, tenaga sendiri, dan murni ini sangat nggak ada bayaran. Saya bilang memang sama teman-teman mau datang aksi ngerasa memang mau bela budaya, datang karena memang ini budaya kalian yang dicoleng, budaya kita gitu. Tahu cuma memang sayangnya teman-teman memang sudah ada orang-orang yang komprador terhadap Iwan yang kita sadari, ya kita juga nggak bisa memastikan orang ini integritasnya sejauh apa kan. Tapi alhamdulillah kalau saya BJP, saya pribadi hari ini masih memastikan bersama beliau yang merupakan tim sekaligus ketum daripada formasi, saya sendiri memastikan bahwa saya sampai saat ini masih anti namanya rasuah, suap-suap, stop, bahkan saya siap melawan. Saya bilang saya membersamai perjuangan Pak Prabowo Subianto, presiden kita. Saya siap mati melawan korupsi walaupun kaki buat kepala, kepala buat kaki, berjalan pakai mata. Saya tetap perjuangan saya, walaupun saya nggak bisa melawan korupsi nasional yang begitu besar, tapi PR besar saya ada di kebudayaan, maka ini yang harus saya rapikan. Maka untuk itu saya mau izin kepada stakeholder terkait, tolong jaga budaya kita ke depan, bantu untuk kita membuka ruang baru budaya kita ke depan. Hari ini ada YASPI lahir, kita sama-sama jaga untuk menjaga konstelasi hubungan yang harmonis antara birokrasi terkait kebudayaan dengan kami selaku pelaku budaya yang terhimpun di YASPI. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga menghimbau kepada teman-teman para aktivis giat anti korupsi ya, khususnya seperti Putak, API, Abang Kita, kemudian ada Kamaksi, untuk tetap semangat, untuk terus berjuang dalam rangka mendukung program Prabowo. Asta kita satu di antaranya adalah pemberantasan korupsi. Jadi jangan gentar, jangan ciut, jangan putus asa, walaupun memang kadang-kadang kita juga menghadapi hal-hal yang